Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Final FIDE Grand Prix 2022 game kedua tadi malam, Nakamura harus pegang hitam, berjuang melawan putihnya Levon Aronian setelah di game pertama mereka bermain remis. Seperti yang saya sebut kemarin kawan, rekor pertemuan kedua pemain ini di permainan klasik, Levon Aronian unggul telak atas Hikaru Nakamura dengan 14 kali kemenangan, 6 kali kalah, dan sisanya sebanyak 24 kali remis sebelum turnamen FIDE ini. Tapi dalam game rapid atau blitz kebalikannya kawan, Nakamura sangat unggul atas Levon Aronian. Andai di partai final dalam permainan klasik Nakamura bisa mengimbangi Levon Aronian, nanti di tie breaks dalam permainan rapid atau blitz menjadi andalan Hikaru Nakamura yang kita ketahui dia sangat ahli dalam permainan cepat. Dan itu menjadi senjata andalan untuk menjuarai Grand Prix leg pertama ini. Dan kita akan ulas permainan game kedua mereka tadi malam. Kita akan otak-atik game mereka kawan. Langsung kita ke atas papan. Levon sekarang pegang putih mengawali dengan pion E4 dibalas dengan pion E5. Dan kita temui permainan Italian game dari Levon Aronian. Sekarang gajah C5, langkah pengembangan gajah yang agresif, Giocho Piano, pion D3, kuda F6. Di sini kawan, pion C3 merupakan pilihan utama, nomor 2 adalah rokade. Levon memilih rokade dan dibalas dengan pion D6. Pion C3, sekarang pion A6 dan pion A4 oleh Levon. Pada era sekarang ini kawan, langkah pion A4 ini lebih populer ketimbang langkah gajah ke petak B3 di era-era sebelumnya. Levon memainkan pion A4 dan gajah mundur ke A7 agar putih tidak mempunyai tempo untuk mendorong pion-pion sayap menterinya. Dan sekarang gajah menjadi sniper di diagonal gelap A7 G1 ini kawan. Levon melanjutkan pengembangan kuda ke A3. Biasanya kawan, kuda ini sering bermanuver ke peta ini, ke peta D2, setelah beteng digeser ke E1 bisa menempati peta F1, kemudian ke G3, atau ke peta E3 untuk mendapatkan kontrol di peta-peta terang ini kawan, peta D5 atau peta F5. Tapi rute A3 ini juga merupakan salah satu pilihan untuk mendapatkan manuver ke peta-peta ini kawan. Dan selanjutnya adalah langkah kuda E7 oleh Nakamura, juga ingin bermanuver ke sayap raja, mengosongkan juga lajur C bagi pion-pionnya untuk menyergap di petak pusat nanti kawan. Di sini kuda C2, kuda hitam G6, kedua pemain memanuverkan kedua kudanya di langkah ke-9. Selanjutnya gajah gelap E3 menantang pertukaran gajah gelap untuk meminimalisir kekuatan gajah gelap hitam di diagonal ini kawan. Langsung diterima oleh Nakamura. Dan inilah kawan salah satu fungsi langkah kuda tadi, bermanuver dari B1 ke A3 kemudian ke C2 dan bisa memukul balik gajah hitam ini dan tidak merusak bangunan pionnya ini. Nakamura rokade, sekarang pion A5 mendapatkan penguasaan ruang menghentikan laju pion B, selanjutnya pion C6 untuk membuka diagonal peta gelap bagi tempat menteri mungkin di peta C7 ataupun dukungan bagi pion D5-nya nanti. Di sini gajah mundur ke B3 agar hitam tidak mempunyai tempo untuk menantang pertukaran pion pusatnya. Di sini pion H6 dan gajah mundur ke C2 mereposisi gajah untuk memberikan kontrol di diagonal peta-peta terang ini kawan. Selanjutnya beteng E8 dan beteng putih E1. Kedua beteng sudah menempati lajur pusat dan persiapan kawan. Di langkah berikutnya salah satu pemain akan mulai membongkar petak pusat. Apakah putih nanti dengan pion D4, apakah hitam nanti dengan pion D5. Pada posisi ini kawan sudah ada pernah satu game yang pernah mencapai posisi seperti ini sebelumnya, di mana hitam langsung memainkan pion D5-nya dibalas dengan pion B4. Dengan permainan ini atau variasi ini putih menang saat itu. Walaupun terlihat pada posisi ini engine menunjukkan posisi hitam sedikit lebih baik, tapi endingnya dengan variasi ini putih menang. Tapi pada posisi seperti ini Nakamura memilih langkah menteri ke peta C7, tidak langsung memainkan pion pusatnya tadi, dan ini merupakan ide baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-15 ini. Ada komentar menarik kawan dari Daniel Dubob mengenai langkah Nakamura memainkan menteri ke C7 ini. Daniel Dubob menilai langkah menteri ini adalah langkah jeda atau langkah menunggu. Dan karakteristik Dubob tidak menyukai taktik menunggu kawan, karena itu akan memberikan kesempatan bagi lawan untuk memberikan inisiatif menyerang bagi lawan.
Itu menurut Grandmaster Daniel Dupop. Pantas saja Daniel Dupop sebagai salah satu tipe penyerang di era modern seperti ini kawan. Di sini putih atau Levon Aronian merespon dengan langkah pion D4 dan di sini terjadi pertukaran pion di langkah ke-16. Dipukul balik menggunakan menteri agar tetap bisa menjaga pion dari ancaman perwira hitam ini. Dengan dukungan gajah tentunya pion ini masih aman untuk sementara. Nakamura merespon dengan pion C5 mengusir menteri agar bisa mendapatkan pion pusat ini kawan. Tapi dengan mendorong pion C5 ini cukup beresiko juga akan menciptakan ruang lemah, yaitu khususnya petak D5 ini kawan. Nanti bisa dijadikan outpost atau garis depan bagi kuda putih mungkin bisa menempati peta ini, atau menjadikan pion hitam petak D6 ini menjadi pion yang menggantung, pion yang lemah sekarang. Sekarang Levon menarik mundur menterinya ke D2 dan gajah G4 oleh Nakamura mengincar kuda atau menawarkan pertukaran kuda pukul gajah nanti bisa dipukul balik oleh kuda hitam. Pada posisi ini ada dua pilihan terbaik bagi putih untuk melanjutkan langkah kawan, yaitu satu langkah kuda pukul gajah, satu langkah lainnya menteri mundur ke peta D1 melindungi kuda F3-nya. Levon memilih pertukaran kuda pukul gajah dipukul balik oleh kuda hitam. Ini merupakan salah satu taktik dari Hikaru Nakamura kawan agar putih tidak mempunyai kuda yang menakutkan di peta ini tadi. Tapi dia harus merelakan gajah terangnya tadi dipukul oleh kuda putih. Dan selanjutnya Levon membalas dengan langkah menteri D1, pion B5 lanjut Nakamura. Dan coba lihat pergerakan pion-pion hitam ini kawan sangat masif di area sayap menteri. Dan ini langsung dipukul menggunakan N-pattern, dipukul balik oleh menteri sedang mengincar pion B2. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diperbuat oleh putih pada posisi ini dengan pionnya ini kawan? Apakah mendorong satu langkah agar tetap terlindungi oleh gajahnya? Pada posisi ini langkah terbaik adalah menggeser beteng ke B1 atau naik ke peta A2, tapi Levon memilih langkah kuda ke peta D2, membuka serangan bagi kuda hitam, merelakan pionnya dipukul oleh menteri hitam. Inilah yang dilakukan oleh Nakamura mengambil pion B2. Tentu saja jika sekarang menteri ambil kuda ini, menteri hitam juga bisa mendapatkan perwira putih. Tapi pada posisi seperti ini kawan, Levon tidak melanjutkan pukul kuda. Dia juga tidak melanjutkan langkah mungkin gajah menghindar ke peta ini untuk mendapatkan kontrol atau pimpinan terhadap pion F7 hitam. Levon memilih langkah kuda ke peta C4 untuk menyerang menteri juga melepaskan pionnya. Pada posisi ini ada juga variasi seperti ini kawan, tetap melepaskan pion ini dipukul oleh menteri hitam. Menteri putih bisa melanjutkan pukul kuda di sini, menteri hitam mendapatkan kuda di sini dan menteri putih bisa melanjutkan pukul kuda di G6. Pion tidak bisa pukul menteri karena posisinya otomatis kena pin dari tadi. Mungkin pada posisi ini hitam akan memblokade dengan pion C4 agar nanti pion F ini bisa pukul menteri putih, simple bisa dipukul balik oleh gajah putih, tapi hitam juga bisa memainkan pion D5-nya kembali kawan. Dan jika dilanjutkan akan jadi seperti ini kawan. Menteri hitam akan pukul gajah di sini untuk mendapatkan menteri di sini, mungkin menteri akan mengambil pion yang ada di peta A6. Dan di sini beteng akan pukul menteri putih dan pion putih akan pukul menteri hitam. Selanjutnya adalah beteng pukul beteng skak dipukul balik dan raja hitam bergerak ke F8. Inilah kemungkinan yang akan terjadi bila tadi gajah putih bergerak ke peta ini kawan dan menteri putih melanjutkan pukul kuda di sini dan akhirnya putih masih unggul satu pion, tapi dengan komposisi seperti ini, endgame beteng seperti ini, selisih satu pion memungkinkan permainan berakhir miss. Dan kebanyakan di level atas seperti ini akan remis. Kecuali kita yang main dengan Pak RT atau Pak Satpam di warung kopi atau di pos ronda kawan, putih kemungkinan akan menang karena unggul satu pion. Tapi di level atas Grandmaster dunia, posisi seperti ini adalah posisi remis. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi seperti ini, selepas menteri hitam ambil pion B2 ini, Levon melanjutkan kuda ke peta C4, mengancam menteri melepaskan pionnya lagi. Menteri pukul pion C3, sekarang kuda tidak ambil pion ini kawan, melangkah ke peta B6, memilih mengancam beteng. Kenapa tidak pukul pion ini kawan? Masalahnya adalah beteng akan bisa digeser mengepin kuda terhadap menteri. Walaupun menteri putih terlihat bisa pukul kuda mendapatkan kuda di peta G4, hitam mempunyai pilihan pukul gajah atau pukul kuda dengan beteng. Lebih baik pukul kuda kawan dengan beteng untuk mendapatkan tempo nanti betengnya segera naik untuk mempersiapkan serangan di baris kedua putih ini.
Dan kemungkinan putih akan membalas dengan langkah menteri ke petak G3 menyerang Beteng atau menawarkan pertukaran menteri. Setelah terjadi pertukaran menteri di sini kawan, Beteng hitam bisa menempati baris kedua pertahanan putih dan tentu saja ini akan menjadi masalah bagi putih di langkah berikutnya. Oleh karena itu setelah menteri hitam ini ambil pion C3-nya, Levon tidak pukul pion D6 memilih petak B6 mengancam Beteng. Beteng bergeser ke B8 menghindari serangan. Di sini ada pilihan bagi putih, apakah mau pukul pion ini kawan? Jika pukul pion ini sekarang, maka jawaban hitam adalah kuda bisa lompat ke petak F4 dan memberikan tekanan berikutnya bagi putih. Posisi kuda ini tidak bisa dipukul oleh menteri putih kawan karena ancaman skakmat menteri hitam bisa pukul Beteng, ataupun posisi kuda di petak F4 ini akan memberikan ancaman skak di sini. Dan selepas itu, setelah jika dipukul oleh pion, masih bisa dipukul balik oleh menteri dan siap memberikan ancaman skakmat berikutnya kawan. Oleh karena itu pada posisi ini, Levon tidak mencoba ambil pion ini dengan Beteng untuk melindungi kudanya. Dia melangkah kuda ke petak D5 mengancam menteri, dan posisi menteri hitam ini tidak bisa meninggalkan gajah putih ini kawan, karena dia akan kehilangan kudanya nanti. Ada dua petak terang atau petak gelap di petak B2 merupakan pilihan, tapi jika kalian melangkah ke petak terang ini kawan, maka ancaman berikutnya adalah Beteng bergerak ke petak A4 menyerang menteri, dan menteri sudah tidak mempunyai tempat yang bagus untuk mengincar gajah ini dan dia akan kehilangan kudanya nanti. Jadi Nakamura memilih petak gelap di petak B2 dan sekarang kita sudah di langkah ke-25 kawan. Dan sementara Nakamura unggul 2 pion, tapi sayangnya ada perwira yang ditawan oleh menteri putih. Posisi menterinya juga sangat terbuka, sangat rentan diserang oleh Beteng putih ini, agar menteri ini juga meninggalkan serangannya terhadap gajah putih. Inilah yang dilakukan oleh Levon Aronian, merasa kalah 2 pion dan hitam mempunyai 2 pion bebas yang menakutkan di sayap menteri kawan. Dia menyerang menteri dengan Beteng B1. Dan tentu saja tidak ada petak yang bagus lagi selain petak A2 oleh menteri hitam. Beteng A1 lagi oleh Levon kembali menyerang menteri. Menteri bergeser ke B2 lagi dan Levon mengulangi langkah-langkahnya. Akhirnya permainan berakhir remis di langkah ke-29 ini kawan. Kalaupun menteri ini menghindar kawan, kudanya akan tewas. Jadi menteri ini harus tetap mengincar gajah putih ini agar terjadi keseimbangan perwira dan hitam bisa memanfaatkan pion-pion bebasnya nanti. Tapi salah satu cara agar putih tidak kalah yaitu tadi kawan, Beteng digeser bolak-balik seperti ini untuk menyerang menteri hitam tadi, dan permainan pun berakhir remis sampai di langkah ke-29 ini. Yang akhirnya mereka bermain remis 2 kali game klasik ini, memaksa pertandingan akan berlanjut ke babak tie breaks untuk menentukan siapa juara leg pertama FIDE Grand Prix ini. Dan ini akan menjadi kesempatan bagi Hikaru Nakamura untuk menunjukkan skill permainan cepatnya. Seperti yang saya sebutkan, Hikaru Nakamura unggul telak dalam permainan rapid atau blitz terhadap Levon. Tapi dalam permainan klasik, Nakamura kalah dari Levon Aronian. Kita lihat saja kawan dalam permainan tie breaks nanti, jika dalam 2 kali rapid masih imbang, akan dilanjut 2 kali blitz, dan jika masih imbang lagi, akan berakhir di permainan Armageddon. Hitam akan mendapatkan 4 menit dan putih akan mendapatkan 5 menit. Tapi jika nanti remis, maka hitam yang akan jadi pemenangnya. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.